Ketemu lagi dengan kami Rimpun Lumban Gaul, saudaraku yang kekasih ya. Inilah kita saudaraku yang kekasih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan kita yang luar biasa itu saudaraku. Untuk itu saudaraku yang kekasih ya, kita senantiasa mau bergabung di dalam ibadah kita ini. Kita mau pusatkan hati dan pikiran kita. Kita senantiasa mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa tanda ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita undang dulu hadirat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah ibadah kita. Saudaraku yang kekasih, kita tunduk kepala. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang tetap Tuhan mencari wajah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini Bapak. Kami rindu Tuhan supaya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapak yang baik dalam surga. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapak, biar firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih ya, saudaraku, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan saudaraku ya. Langsung saja kita buka Alkitab kita saudaraku yang tertulis di dalam 1 Korintus ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan, saya bacakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah ya. Yang kita bahas di sini adalah ladang Allah. Nanti bangunan Allah dalam kesempatan kita episode yang selanjutnya saudara yang kekasih. Saat ini dulu yang kita pelajari, kamu adalah ladang Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah. Maka Tuhan katakan kamu adalah ladangku saudara yang kekasih. Ya, bagaikan ladang inilah saudara yang kekasih. Lihat begitu indah kiri kanan saudara yang kekasih. Kenapa? Karena dia mau dibentuk sehingga terjadilah tumbuh-tumbuhan yang hijau. Terjadilah saudara yang kekasih ya, buah-buah yang menghasilkan di ladang ini. Karena kenapa? Bisa dia dikelola. Maka Tuhan katakan, diibaratkan kepada kita, kamu adalah kawan sekerjaku, ladang daripada Tuhan. Saudaraku, ada yang kita pelajari, ada 7 hal yang kita lakukan supaya kita dapat menjadi ladang yang baik di hadapan Tuhan. Yang pertama saudaraku ya, untuk menjadi ladang yang baik, kita harus menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu saudaraku yang kekasih ya, adalah tanah yang senantiasa ya, batu-batu, kalau ada batu-batu di tanah itu saudaraku, kita harus buang itu supaya menjadi tanah yang baik saudaraku yang kekasih ya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 15 ya. Saudaraku, dikatakan di sana saudaraku yang kekasih, benih yang jatuh di tanah yang baik akan menghasilkan 10 sampai dengan 100 kali lipat. Kalau benih yang baik kita tanam di ladang yang baik, akan menghasilkan buah yang baik saudaraku yang kekasih. Kalau ladang itu bisa kita kelola dengan baik saudaraku yang kekasih, maka akan timbul hasil yang baik dari sana saudaraku yang kekasih. Itu yang pertama. Supaya menjadi bisa kita ladang, harus menjadi ladang yang baik saudaraku yang kekasih. Yang kedua saudaraku, supaya ladang itu menjadi ladang yang baik, sebagai ladang harus siap dibajak dan dicangkol ya saudaraku yang kekasih ya. Mungkin seperti ini dulu saudaraku yang kekasih, ladang itu saudaraku masih keras, saudaraku mungkin masih banyak rumput-rumputnya. Tetapi ketika kita senantiasa mau mengelola itu menjadi ladang yang baik, kita harus ambil dulu cangkul. Kita harus cangkul dulu ladang itu saudaraku yang kekasih ya, saudaraku yang kekasih. Maka di dalam Yesaya 5 ayat 2a berkata ya, dicangkol dan harus dibuang batu-batunya ya. Harus dicangkul dulu dia supaya senantiasa nampak ada enggak batu di dalamnya. Kalau ada batu di dalamnya, baru kita buanglah batu-batu itu saudaraku, supaya bisa dia menjadi tanah yang baik. Demikian juga kehidupan kita saudaraku yang kekasih, supaya kebenaran firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan bisa tertanam di dalam kehidupan kita. Kita harus buang dulu hati yang keras. Batu itu merupakan hati yang keras. Kita buang dulu hati yang keras saudaraku yang kekasih ya. Kekerasan hati itu menimbulkan murka Allah yang ada di dalam Roma 2 ayat 5. Kalau kekerasan hati itu menimbulkan murka Allah, berarti harus kita buang kekerasan hati kita supaya benih firman Tuhan ya tertancap dalam kehidupan kita. Bagaikan ladang ini setelah dicangkul dia diambil batu-batu. Kalau ada batu-batu diambil dan dibuang supaya terjadi tanah yang baik dan benih itu bisa kita tanam dengan baik. Itu yang kedua saudaraku, harus membuang batu-batu dulu saudaraku yang kekasih. Yang ketiga saudaraku yang dapat kita pelajari sebagai ladang Allah yang baik. Sebagai ladang Allah kita harus mau diolah.
Ya, diolah petani, saudaraku yang kekasih. Ladang itu harus bisa diolah petani, bukan untuk mainan, tetapi mengolah dengan serius, saudaraku yang kekasih. Ya, diolah tanah itu dengan serius sehingga mendapat hasil yang baik, saudaraku yang kekasih. Tuhan mau mengelola kita supaya indah dan berharga di pemandangan Tuhan. Ya, kalau kita juga harus bisa dibentuk Tuhan supaya menjadi ladang Tuhan yang sesungguhnya, kita harus mau dibentuk Tuhan. Sebagaimana kita mau membentuk tanah ini, saudaraku, kita dicangkul, saudaraku yang kekasih. Ketika kita mencangkul tanah ini, saudaraku, membuang batu-batunya sehingga timbullah Tuhan menjadi tanah yang subur, yang bisa kita tanam benih-benih apapun, suburlah dia tumbuh sampai menghasilkan buah. Hidup kita ini juga, saudaraku, harus bisa dikelola sebagaimana Tuhan yang mau. Bukan maunya kita lagi hidup kita, tapi Tuhan yang mau bagi kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku yang kekasih, sebagai ladang Allah, kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Ya. Kita harus memiliki hati yang lembut. Sebagai tanah yang sudah kita cangkul tadi, itu harus kita lembutkan dulu supaya benih-benih itu bisa tumbuh. Bahkan kita airi lagi dia, saudaraku, supaya lembut tanah itu, saudaraku, sehingga apapun yang kita tanam, ya, bisa tumbuh dengan bagus. Hidup kita juga ini, kita harus senantiasa menjadi orang yang lemah lembut, yang bisa senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, buang itu segala kekerasan hatimu, saudaraku yang kekasih. Kita buang itu, yang menjadi senantiasa bisa mengairi kita adalah kehidupan Roh Kudus yang dapat mengairi hidup kita supaya lemah lembut. Kita minta Roh Kudus daripada Tuhan. Kalau tanaman ini, tanah ini, saudaraku, membutuhkan air supaya dia lembut. Kita juga anak Tuhan membutuhkan Roh Kudus untuk dapat melembutkan kehidupan kita. Kita terima itu Roh Kudus daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku, terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu menegur kita, sekalipun bertolak dengan apa yang kita rasakan, saudaraku, tetapi mari dengan sungguh-sungguh kita mau menerima apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, yang diutus Tuhan, firman yang kudus. Kita terima itu dengan lemah lembut, ya. Kita tanam itu dalam kehidupan kita, saudaraku, supaya kita menjadi bisa ladang Allah, saudaraku. Saudara yang kekasih, ya, itulah ya, saudaraku yang kekasih, yang dapat kita pelajari. Yang kelima, saudaraku yang kekasih, sebagai ladang Allah kita harus bersabar. Sabar, saudaraku yang kekasih, ya. Sebagai ladang Allah kita harus sabar dalam situasi apapun. Mungkin masalah kita, pergumulan kita yang belum terjawab sampai detik ini, kita harus sabar menunggunya itu, saudaraku. Jikalau kita senantiasa sudah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, kita sudah diairi dengan Roh Kudus, maka kita dituntut Tuhan kesabaran bagi kita anak-anak Tuhan. Sebagaimana, saudaraku, ya, petani, saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku yang kekasih, seorang petani, saudaraku yang kekasih, biar saya contohkan dulu, saudaraku yang kekasih. Seorang petani, saudaraku yang kekasih, ketika dia, saudaraku, menanam sebuah tanaman, dia harus sabar, saudaraku. Ini contohnya adalah tanaman jagung yang masih kecil, saudaraku yang kekasih, ya. Ketika dia ditanam, ini adalah biji daripada jagung, saudaraku, sehingga sekitar umur 2 minggu atau 3 minggu bertumbuhlah dia seperti ini, saudaraku. Petani ini sabar menantikan sampai dengan umur kurang 3 sampai 4 bulan tuh, saudaraku yang kekasih, jagung ini bisa menghasilkan. Inilah, saudaraku, umur kurang lebih daripada 3 bulan dia, saudaraku, dia sudah senantiasa berbuah. Ini, saudaraku, buahnya, saudaraku. Kalau bisa, saudaraku, lihat, saudaraku, ini buahnya. Sebentar lagi, saudaraku, ini akan membesar, saudaraku, dan siap untuk dipanen. Petani ini, saudaraku, sabar, ya. Mungkin, saudaraku, kalau ada rumput-rumputnya dicabut, bahkan juga dipupuk dia, saudaraku, disiram dia, saudaraku yang kekasih, supaya dia mendapat hasil yang memuaskan, sehingga senantiasa terjadilah buah-buah yang bagus, saudaraku, ya. Bahkan juga ini adalah ibaratnya, saudaraku yang kekasih, ini saya petik, saudaraku, ini adalah jeruk nipis, saudaraku yang kekasih, kurang daripada 1 tahun ini biar berbuah, saudaraku. Ini harus betul-betul dipupuk, harus betul-betul sabar seorang petani untuk menghasilkan buah jeruk nipis, saudaraku. Ini masih kecil, ya, saudaraku yang kekasih, ini akan bisa lebih besar lagi. Kita tunggu hasil panennya, saudaraku. Sebentar lagi ini akan panen. Demikian juga, saudaraku, Tuhan menuntut kita, harus kamu sabar. Sabar kita ketika mungkin kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, kok jawaban doa saya belum ada sampai sekarang ini. Inilah yang Tuhan ibaratkan sabar seperti
seperti seorang petani sabar menantikan buah, saudaraku yang kekasih. Sehingga senantiasa ketika ini sudah dipanen, ini bisa saudaraku dijual dengan harga nilai yang pantas saudaraku. Sehingga senantiasa ketika petani tersebut, ketika dia mencangkolnya tadi saudaraku yang kekasih, ketika dia membuang semua batu-batunya, ya ketika dia menanam benih ini saudaraku, tidak ingat lagi bagaimana capeknya, karena sudah ada hasil yang sudah memuaskan. Inilah kepuasan petani, saudaraku yang kekasih. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, sebagai ladang harus kamu bersabar. Sabar. Dalam Yakobus 5 ayat 7, sabar seperti petani menantikan hasilnya sampai mendapatkan hasil. Saudaraku yang kekasih, yang ketujuh yang dapat kita pelajari, sebagai ladang Allah banyak tangisan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6, saudaraku yang kekasih, ya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana saudaraku, sebagai ladang saudaraku banyak tangisan, ya. Kita mengikut Tuhan ini pun banyak tangisan, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, banyak tangisan, ya. Banyak air mata. Maka di dalam Mazmur 126 dikatakan, saudaraku yang kekasih, saya bacakan dulu ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan baju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, untuk mengelola tanah ini, saudaraku, petani butuh kerja keras, saudaraku yang kekasih. Dia dicangkul, saudaraku, ataupun dibajak, saudaraku yang kekasih. Setelah dicangkul tadi dibersihkan batu-batunya, dibuang semuanya. Setelah itu saudaraku barulah ditanam benih. Di sana saudaraku banyak air mata. Ketika terik matahari saudaraku, ketika hujan pun datang, petani ini tidak peduli. Yang penting dia bisa dulu dikelola tanah ini supaya dia bisa menanam benih. Baik itu benih jagung, baik itu benih ubi, baik itu saudaraku benih daripada senantiasa jeruk. Saudaraku banyak benih-benih yang suka petani itulah mau apa ditanamnya, saudaraku yang kekasih. Ya. Banyak saudaraku tangisan di sana, ya. Banyak air mata, keringat pun bercucuran, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, demikian juga kita anak-anak Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan, ladang Tuhan yang sempurna, yang bisa dikelola Tuhan, dipakai Tuhan, ya. Di dalam kehidupan kita ini harus banyak yang kita robek, banyak kedagingan yang akan kita buang, saudaraku, ya. Mungkin hati kita yang masih keras itu harus kita buang supaya firman Tuhan bisa tertanam dalam hidup kita. Mungkin kita murah-murah tersinggung, saudaraku yang kekasih, itu kita harus buang, saudaraku, ya. Mungkin banyak tekanan yang kita alami dari saudara kiri kanan belakang, dari anak, dari istri, bahkan dari suami. Itu harus rela, saudaraku, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, saudaraku. Mungkin banyak tangisan, saudaraku, ketika kita mau beribadah, ya. Banyak kendala kita, saudaraku. Mungkin dibatasi dengan materi, keuangan kita yang sangat pas-pasan, saudaraku. Banyak air mata, saudaraku yang kekasih, yang keluar dari hidup kita ini. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan katakan di dalam Mazmur ini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang mengikut Tuhan yang sambil mencucurkan air mata, ya, percayalah kita akan pulang membawa senantiasa berkat-berkat yang luar biasa. Ada berkas-berkas, itulah berkat-berkat yang Tuhan perintahkan bagi kita, mengalir bagi kita kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaikan petani ini, saudaraku yang kekasih, yang sabar dia mengelola tanahnya, saudaraku, ya. Itu semua sangat sakit, tetapi setelah semuanya itu berlalu, saudaraku, baru petani ini akan mendapat buah yang sangat indah, saudaraku. Mungkin hasil panennya yang memuaskan, saudaraku, kalau dia memang tanah yang baik, tanah yang subur, yang sudah dikelola, yang sudah dibersihkan, yang sudah dipupuk, akan pasti, ya, menghasilkan buah-buah yang seperti yang diinginkan. Kalau jagung, dia akan menghasilkan jagung yang bagus. Kalau senantiasa dia jeruk, dia akan menghasilkan buah-buah yang banyak, saudaraku yang kekasih. Sehingga petani ini, saudaraku, senantiasa tidak hitung lagi, tidak ingat lagi jerih payah tangisan, ya, air mata, bahkan terik matahari tidak ada lagi diingatnya, karena sudah mendapat hasil yang memuaskan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan membentuk kita sebagai ladang Tuhan, mungkin banyak tangisan, banyak
yang harus kita bereskan dulu agar senantiasa benar-benar Tuhan itu senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, kalau kita senantiasa mau dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, ya, mau dikelola lewat senantiasa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, mari maka kita menjadi anak-anak yang bisa, ya, mendapat jawaban-jawaban yang manis, jawaban-jawaban yang indah. Hidup ini akan lebih baik, ya, kalau kita menuruti kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu sebagaimana ladang ini, ya saudaraku, rela dia dibersihkan, batu-batunya rela dibuang. Kita juga, kita harus kikis segala kedagingan kita, bentuk kekerasan hati kita, iri hati, kebencian. Saudaraku, itu adalah bentuk suatu, ya, hati yang keras. Itu kita buang saudaraku, supaya benih firman Tuhan, Roh Kudus bisa hadir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, inilah menjadi ringkasan ibadah kita ini saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kiranya semuanya dimanapun kita berada. Kita mau dipakai Tuhan di zaman ini saudaraku yang kekasih. Untuk itu saudaraku, kita tutup ibadah kita ini. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami sudah belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana seorang petani mengelola tanahnya, Tuhan ladangnya, dia rela senantiasa mencangkul terlebih dahulu Tuhan, bahkan membuang setiap batu-batu, dan setelah itu dia bersihkan itu. Bahkan dia senantiasa, Bapakku yang baik, airi itu tanah itu Bapak, supaya senantiasa ketika dia menanam benih, bisa senantiasa menjadi tanah yang lembut, dan tumbuhlah senantiasa benih itu sampai menghasilkan buah sampai 10 sampai dengan 100 kali lipat kali ganda. Terima kasih. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan, kalau mau mengikut Engkau, kami mau ladang Tuhan, kami juga harus mau dibentuk. Segala kekerasan hati kami harus buang itu dalam kehidupan kami, agar firman Tuhan, benih firman Tuhan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memahami segala rencana-Mu bagi kami anak-anak-Mu, dimanapun kami semuanya. Transferkan firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah siap Tuhan Bapak menyampaikan isi hati Tuhan, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami satu persatu. Dimanapun kami semua, kuatkan kami anak-anak-Mu, tetap kami semangat sungguh-sungguh untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, inilah ringkasan ibadah kita saudaraku yang kekasih. Tunggu saja lagi ibadah kita selanjutnya. Jangan pernah bosan saudaraku untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena semuanya itu Tuhan perlihatkan, perhitungkan bagi kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk mendukung ibadah kita ini. Subscribe-nya jangan lupa saudaraku, bahkan like, share juga, hidupkan loncengnya, agar setiap senantiasa video yang kami upload saudaraku boleh senantiasa cepat dapat saudaraku lihat saudaraku di HP saudaraku masing-masing. Untuk itu saudaraku, tetap kita bersatu, tetap kita teguh di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa hari yang akan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya.